Salam saudara, kita berjumpa lagi di program Gemar edisi bulan April tanggal 18, saudara. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Hari ini kita baca di Mazmur 106 ayat 19 sampai 25. Kita bahas satu persatu, saudara. Di ayat 19 saya bacakan, mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Ayat 20, mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Jadi saudara, di Mazmur 106 ayat 19 dan 20 ini bercerita tentang bangsa Israel yang mengecewakan Tuhan, saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa bangsa Israel menyembah patung tuangan yang berbentuk anak lembu, saudara. Jadi bangunan sapi jantan, yang dikatakan ini bahwa bangsa Israel menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Jadi bangsa Israel ini benar-benar mengecewakan Tuhan karena mereka menyembah patung yang sangat tidak sebanding dengan Allah yang benar-benar mulia, ya. Jadi Tuhan memuliakan bangsa Israel. Tuhan mengangkat bangsa Israel sehingga bangsa Israel menjadi umatnya, tetapi bangsa Israel mengecewakan Tuhan dengan menyembah patung sapi, yang patung anak lembu yang sebenarnya tidak bisa apa-apa, kan, sudah. Jadi betul-betul suatu hal yang bodoh, suatu hal yang buruk, saudara. Jadi jika kita bisa lihat di diri kita sebagai anak-anak Tuhan, juga sering sekali anak-anak Tuhan atau kita juga mengecewakan Tuhan dengan melakukan hal yang kurang lebih sama, saudara. Jadi Tuhan sudah mengangkat kita, sudah memperkenankan kita memanggil Dia Bapa. Tuhan sudah mengangkat kita menjadi umatnya, Tuhan yang begitu mulia, dan kita diangkat menjadi anak, menjadi hambanya. Tetapi seringkali kita malah mengecewakan Tuhan dengan hal-hal yang sepele, yang seperti patung anak lembu atau patung sapi jantan ini, saudara. Jadi seperti kita lebih mengutamakan hal-hal yang duniawi, kita lebih mengutamakan harta atau mamon atau hal-hal yang duniawi lah. Jadi padahal Tuhan sudah begitu baiknya kasih karunia-Nya Tuhan, sehingga Dia memberikan kita kemuliaan, sehingga Dia memperkenankan kita memanggil Dia Bapa, tapi kita malah mengecewakan Tuhan dengan hal-hal yang sepele. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini, mengingatkan kita bahwa baiklah kita mau mengingat bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Tuhan itu sangat Tuhan melihat kita itu sangat berharga, ya. Jadi jangan biarkan kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita itu jadi sia-sia, ya. Jadi itu di ayat 19 dan 20 yang bisa kita sama-sama belajar. Ayat 21 saya lanjutkan. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Jadi Mazmur 106 ini juga mengingatkan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan bangsa Israel, dan bahkan Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat, seperti Tuhan membuat laut Teberau terbelah menjadi dua sehingga bangsa Israel dapat selamat, sehingga pasukan dari Fir'aun tidak bisa menangkap bangsa Israel waktu itu, saudara, dan menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya di laut Teberau, saudara. Bahwa betapa ajaibnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, penyelamatan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi itu juga
dilupakan oleh bangsa Israel. Sama seperti kita juga anak-anak Tuhan, jangan biarkan kita melupakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, yang sangat banyak sekali, saudara. Jika kita mau melihat ke belakang, jika kita mau melihat hidup kita, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang benar sehingga kita dapat beroleh kemenangan, saudara. Sehingga sangat tidak benar sih kalau kita melupakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara. Jadi sama seperti Daud waktu mau melawan Goliat, saudara, bagaimana dia mempunyai iman yang besar karena dia mengingat bahwa Tuhan selama hidupnya Tuhan selalu menolong Daud. Dia mengalahkan singa di padang gurun dan dia menjagai Daud di padang gurun saat dia mengembalakan domba, sehingga saat dia melawan musuh yang lebih besar, lebih kuat daripada singa, dia percaya bahwa Tuhan Allahnya lebih hebat, lebih berkuasa. Jadi Daud mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, penyelamatan yang dilakukan Tuhan untuk dia. Begitu juga kita, saudara, jangan melupakan kebaikan Tuhan kepada kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, dia memberikan bahkan nyawanya dia berikan kepada kita karena dia sangat mengasihi kita. Jadi untuk itu, saudara, segala apa yang Tuhan lakukan untuk kita, segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita, jangan melupakan kebaikan Tuhan itu kepada kita, saudara, karena saat kita melupakan, bagaimana kita benar-benar mengecewakan Tuhan, saudara. Jadi itu yang ayat 21-22 yang bisa kita pelajari, saudara, bahwa ingat-ingat selalu kebaikan Tuhan, jangan melupakan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, saudara. Ayat 23 saya bacakan. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Nah, di ayat 23 ini bahwa sebenarnya bangsa Israel ini layak untuk dimusnahkan karena kebebalan hati mereka, karena dosa-dosa yang mereka lakukan, karena bagaimana bangsa Israel ini mengecewakan hati Tuhan, saudara. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan juga, Tuhan memberikan Musa kepada bangsa Israel, sehingga Musa dapat menengahi antara bangsa Israel dengan Tuhan, sehingga hubungan bangsa Israel dengan Tuhan dapat kembali baik, saudara. Jadi jika kita melihat diri kita juga, saudara, seperti bangsa Israel, bahwa kita ini yang sebenarnya juga layak untuk dimusnahkan karena dosa-dosa kita, karena keburukan kita sebenarnya nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih setianya, Tuhan memberikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia mau mati untuk dosa-dosa kita, saudara. Jadi seperti kita yang seperti ini, saudara, kita yang tidak layak dijadikan Tuhan layak karena pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita, karena kasihnya kepada kita, saudara. Jadi itu yang bisa kita tangkap di ayat 23, bahwa oleh karena Tuhan Yesus Kristus, maka kita boleh diselamatkan, maka kita boleh dimenangkan, dilepaskan dari segala kuasa maut oleh karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh lepas dari maut, lepas dari belenggu dosa, saudara. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan ayat 24. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya, mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Jadi di ayat 24-25 ini juga menjelaskan bahwa bangsa Israel ini bangsa yang bebal, bangsa yang tegar tengkuk. Jadi mereka menolak negeri yang indah, Kanaan. Maka bahkan kalau kita baca firman Tuhan, bangsa Israel menggerutu, mereka membanding-bandingkan
lebih enak di Mesir karena di Mesir begini, karena di Mesir begini daripada di padang gurun begini. Padahal Tuhan sudah menyediakan hal yang begitu indah, negeri yang begitu indah, yaitu Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan menjanjikan hal-hal yang baik, yang terbaik untuk bangsa Israel. Tapi bangsa Israel malah tidak percayakan firman Tuhan. Mereka malah menggerutu dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Jadi begitu mengecewakannya bangsa Israel di hadapan Tuhan. Dan jika kita melihat hidup kita bahwa kita juga sering, saudara, tanpa sadar kita juga mengeluh, kita juga menggerutu dengan apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Tapi baiklah kita mau percaya kepada firman Tuhan bahwa saat kita berjalan dalam tracknya Tuhan, kalau kita berjalan dalam jalannya Tuhan yang benar, dalam jalan yang sesuai Tuhan kehendaki, maka janji-janji yang indah, maka rencana Tuhan yang indah, yang pasti terbaik buat kita, itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tapi percayalah bahwa segala sesuatu Tuhan jadikan, atau segala sesuatu Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Jadi apa yang tidak enak, apa yang enak, apa yang tidak nyaman yang kita rasakan, itu Tuhan pakai untuk membentuk kita, untuk membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, sehingga kita layak untuk menerima janji-janji Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi ayo kita jangan menggerutu, jangan mengeluh, tapi perbanyak bersyukur kepada Tuhan. Kita pegang teguh bahwa rencana Tuhan, bahwa apa kehendak Tuhan pada kita, rencana Tuhan kepada kita itu pasti yang terbaik. Amin, saudara. Dari sini kita mau sama-sama belajar bahwa betapa baiknya Tuhan kepada kita dan betapa kasihnya Tuhan kepada kita, sehingga kita yang sebenarnya tidak layak ini, saudara, sebenarnya kita ini yang harusnya dimusnahkan karena keburukan kita, karena kita tidak layak, tapi oleh karena kebaikan Tuhan, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Untuk itu, saudara, mari kita jangan mengecewakan Tuhan, jangan melupakan janji-janji, jangan melupakan segala kebaikan Tuhan kepada kita yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena penyelamatan yang dilakukan Tuhan, oleh karena segala perbuatan yang besar, segala perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Oleh itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Jangan kita mengecewakan Tuhan dengan hal-hal yang sepele, karena hal-hal yang duniawi, karena hal-hal yang entah itu harta, entah itu jabatan, sehingga kita mengesampingkan Tuhan atau menomorsduakan Tuhan. Jangan, sudah. Jadi mari kita menomorsatukan Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan Yesus Kristus Allah Tuhan kita sebagai Tuhan dan Bapa kita, saudara. Jadi sampai di situ, saudara, mari kita sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, sehingga bagaimana dalam kehidupan kita semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kepada kami. Ampuni kami yang sering sekali mengecewakan Engkau, Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa-dosa kami, segala perbuatan kami, sehingga kami juga sering melupakan segala kebaikan-Mu, Tuhan, kepada kami, sehingga kami boleh hidup sampai saat ini tanpa kekurangan. Itu semua oleh karena kebaikan-Mu kepada kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk kami, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi,
pribadi yang memuliakan namamu, sehingga banyak orang dapat tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau adalah Tuhan dan Allah yang menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.